Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Dea Amandalia Agustin dengan NPM 1911-090033 dan rekan saya ada Fajar Ayu Septianingsih dengan NPM 1911-090303. Kemudian ada Tia Damayanti dengan NPM 1911-090162. Kemudian ada Sarmila dengan NPM 1911-090146. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang aljabar boolean. Materi yang pertama yaitu apa sih aljabar boolean? Jadi, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan asal Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya yaitu George Boole. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true and false, atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Pada aljabar boolean terdapat dua operator biner. Yang pertama yaitu ada plus dan dot. Kita ingat kembali bahwa dot digunakan pada gerbang logika AND dan plus digunakan pada gerbang logika OR. Selain dari dua operator tersebut, terdapat sebuah operator uner yang ditandai dengan tanda aksen atau yang disebut juga dengan komplement. Selanjutnya, B merupakan himpunan yang didefinisikan pada operator plus, dot, dan komplement. 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Elemen atau tuple pada aljabar boolean ini yang pertama tentunya ada himpunan B yang terdiri atas 0 dan 1. Kemudian ada plus, ada dot, dan ada komplement. Elemen ini disebut juga dengan aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C, dan komplement B berlaku aksioma atau postulat Huntington. Sebuah aljabar boolean harus memperhatikan yang pertama, elemen-elemen himpunan B, yang kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner, dan yang ketiga, memenuhi postulat Huntington. Postulat Huntington terdiri dari yang pertama ada closure. A plus B ataupun A dot B bernilai 0 atau enggak 1. Karena sudah dijelaskan tadi bahwasanya himpunan dari B terdiri dari 0 dan 1. Yang kedua ada identitas. A plus 0 sama dengan A dot 1 sama dengan A. Yang ketiga ada komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Kemudian A dot B sama dengan B dot A. Yang keempat ada distributif. A dot buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dot B tutup kurung ditambah buka kurung A dot C tutup kurung. Kemudian A plus buka kurung B dot C tutup kurung sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung dot buka kurung A plus C tutup kurung. Dan yang kelima ada A plus A aksen sama dengan 1. Kemudian A dot A aksen sama dengan 0. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi aljabar boolean. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka gerbang dasar AND, OR, NOT 2 input akan menghasilkan 16 fungsi yang ditunjukkan pada tabel di samping. Yang pertama ada 0. 0 itu 0, identitas itu 1, input A itu A, input B itu B, NOT A itu A bar, NOT B itu B bar, AND B dalam kurung N itu A dot B, AN NOT B itu A dot B bar, NOT AND B itu A bar dot B, NOT N dalam kurung N itu A bar dot B bar. A or B dalam kurung OR itu A plus B, A or not B itu A plus B bar,
Not A or B itu A bar plus B. Not or dalam kurung and or itu A bar plus B bar. Eksklusif or A dot B bar plus A bar dot B. Eksklusif and or itu A dot B plus A bar dot B bar. Selanjutnya, prioritas operasi aljabar boolean. Pada teorema aljabar boolean ini dikenal 3 operasi logika, yaitu operasi logika or, and, dan not, sehingga dapat dihasilkan berbagai bentuk fungsi logika. Demi memudahkan dalam pengoperasiannya, maka dipergunakan tanda kurung untuk memberikan prioritas. Pada dasarnya, konsep prioritas operasi ini tidak ada bedanya dengan konsep prioritas pada operasi aritmatika. Berikut aturan prioritas operasi aljabar boolean. Yang pertama, bila terdapat tanda kurung, maka diselesaikan terlebih dahulu. Jika terdapat tanda kurung, maka kita akan selesaikan dulu yang untuk mencari yang lebih mudah. Setelah itu, bila tidak terdapat tanda kurung, maka suatu pernyataan logika diselesaikan dengan urutan. Contohnya not, and, setelah itu baru or. Contoh, AB plus A bar B bar. Pertama, kerjakan terlebih dahulu negasi A dan B. Lanjutkan dengan operasi A, N, B, dan A bar, N, B bar. Kemudian baru kita lanjutkan dengan operasi dalam kurung AB, or, dalam kurung A bar, B bar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum komutatif. Hukum komutatif ini menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya perkalian atau gerbang logika N. X.Y sama dengan Y.X atau X dikali Y sama dengan Y dikali X. Penjumlahan dalam kurung gerbang logika OR, X plus Y sama dengan Y plus X. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian ini, kita dapat menukarkan posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Contohnya nih, ada tabel kebenaran. X.Y sama dengan Z. Hasilnya akan sama dengan Y.X sama dengan Z. Sama halnya dengan X plus Y sama dengan Z. Hasilnya akan tetap sama dengan Y plus X sama dengan Z. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum asosiatif. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Nah, jadi hasilnya itu akan sama karena tidak akan berpengaruh. Nah, selanjutnya contoh perkalian atau dalam kurung gerbang logika N. Nah, di situ sudah ada ketentuannya bahwa W dikali dalam kurung X dikali Y sama dengan dalam kurung W dikali X dikali Y. Nah, di sini ada tabel kebenaran, yaitu dari W dikali dalam kurung X dikali Y sama dengan Z. Nah, kemudian dalam kurung W dikali X dikali Y sama dengan Z. Jadi hasilnya itu akan tetap sama gitu. Nah, dengan yang tabel kanan dan kiri. Selanjutnya penjumlahan atau gerbang logika OR. Nah, sebelumnya kita sudah membahas N, yaitu perkalian, dan ini OR, jadi itu pertambahan. Di bawah itu sudah ada ketentuan rumusnya, yaitu W ditambah X plus Y sama dengan W plus X plus Y. Nah, itu sama saja hasilnya seperti perkalian yang tadi kita bahas. Jadi tabel kebenarannya pun akan tetap sama hasilnya, mau yang kanan ataupun yang kiri. Dengan catatan, pada penjumlahan dan perkalian, kita dapat mengkelompokkan posisi variabel. Dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasilnya akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Nah, jadi hasilnya itu akan tetap sama terus. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya tetap akan sama. Tanda kurung hanya sekedar untuk mempermudah atau untuk mengingat yang mana akan yang dihitung terlebih dahulu. Nah, selanjutnya materi tentang hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarnya.
Nah, jadi ketentuan rumusnya di tabel kebenaran itu yaitu W dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan W dikali X plus W dikali Y. Nah, jadi hasilnya pun akan tetap sama dengan pengeluarannya. Nah, selanjutnya hukum N atau N law. Disebut dengan hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Nah, contohnya hukum N law dalam tabel kebenaran, X dikali 0 sama dengan 0. Kemudian X dikali 1 sama dengan X. X dikali X sama dengan X. Dan X bar dikali X sama dengan 0. Nah, sesuai dengan tabel kebenarannya. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai hukum OR atau OR law. Jadi hukum OR ini menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan. Berikut ini adalah contohnya. Nah, jadi di dalam hukum OR ini ada ketetapan di mana jika X plus 0 ini hasilnya X, X plus 1 sama dengan 1, X plus X sama dengan X, dan X bar plus X ini hasilnya 1. Nah, jadi ini ketetapan dari hukum OR. Nah, selanjutnya yaitu hukum inversi atau inversion law. Nah, hukum inversi ini menggunakan operasi logika NOT. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Nah, jadi jika suatu input inversi atau dibalik, maka jadi jika suatu input diinversi atau dibalik, maka akan berlawanan. Tapi jika diinversi sekali lagi, hasilnya akan kembali semula. Jadi jika suatu input diinversi 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai semula. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan berikut: A plus A aksen B sama dengan A plus B, dan A dalam kurung A aksen plus B sama dengan AB adalah benar. Jadi kita disuruh membuktikan bahwa persamaan ini A plus A aksen B sama dengan A plus B, dan A dikali atau dalam kurung A aksen plus B sama dengan AB. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal ini, kita menggunakan beberapa hukum aljabar Boolean, diantaranya yaitu hukum penyerapan, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum komplement, dan hukum identitas. Baik, yang pertama, kita akan menyelesaikan persamaan yang ini dulu, yang A plus A aksen B sama dengan A plus B. Nah, yang pertama, kita menggunakan hukum penyerapan, di mana A plus A aksen B sama dengan A plus AB plus A aksen B. Nah, ini hukum penyerapan. Selanjutnya, kita menggunakan hukum asosiatif, yaitu A plus dalam kurung AB plus A aksen B. Ini hukum asosiatif. Dan selanjutnya yaitu hukum distributif. A plus A aksen B sama dengan A plus dalam kurung A aksen A tutup kurung B. Nah, ini hukum distributif. Yang selanjutnya yaitu kita menggunakan hukum komplement, di mana A plus A aksen B sama dengan A plus 1 dikali dot B. Nah, yang terakhir, untuk menyelesaikan persoalan yang pertama ini, kita menggunakan hukum identitas, yaitu A plus A aksen B sama dengan A plus B. Nah, selanjutnya yaitu soal yang ini, yang A dikali A dalam kurung A aksen plus B sama dengan AB. Nah, kita disuruh membuktikan bahwa A dalam kurung A aksen plus B sama dengan AB. Yang pertama, kita menggunakan hukum distributif, yaitu A dikali A aksen plus B sama dengan A aksen plus AB. Nah, ini hukum distributif. Yang selanjutnya yaitu menggunakan hukum komplement, A dalam kurung A aksen plus B sama dengan 0 plus AB. Nah, ini hukum komplement. Dan yang terakhir yaitu hukum identitas, A dalam kurung A aksen plus B sama dengan AB. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sekian hasil penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.